I did it to myself. I have no explanation. Twisted games and tricks, all tangled up and wasted. Double down in the bus, sucked into faking patience. Haunted dreams awake, still love to be so hated. I did it to myself. Yo, what's up, yo, ketemu lagi bareng gue. Oke guys, kali ini gue akan ngobrol-ngobrol seputar modifikasi Ford Ranger tahun 2004. Dan kebetulan mobil ini adalah X Tambang. Wah, penasaran ya, seperti apa ya modifikasi yang dilakukan oleh ownernya? Untuk itu jangan lupa subscribe, nyalain lonceng, like, dan share video ini. Nah, buat kalian yang mobilnya mau diliput oleh Seva.id, bisa banget. Kalian bisa mengirimkan email yang ada di deskripsi. Gue tunggu nih mobil kalian mejeng di channel YouTube-nya Seva.id. Ini dia modifikasi Godaan Laki. Halo bro, Halo. apa kabar bro? Xavier ya? Baik, betul. Wow, ini keren banget nih bro. Kalau boleh cerita sedikit nih bro, ini Ford Ranger tahun berapa nih? Tahun 2004. 2004? Iya, tahun 2004. Oke, ini X tambang kah? Atau Iya, gimana? X Tambang, bener. Ford Ranger, single cabin, 4x4 tahun 2004. 4x4 2004 ya? Betul. Dan kebanyakan juga 4x2 ya biasanya ini? Iya, 4x2 atau nggak double cabin sih kebetulan. Atau nggak double Banyaknya, cabin. Iya. Oke. Cuma kalau Kok- ditambang rata-rata kayak gini. Di taman rata begini? Iya. Oke, kok pertimbangan lo akhirnya memutuskan beli ini mobil apa? Jadi tuh ibaratnya fase lah. Dulu main Suzuki Katana kan, Oke. SMA gitu. Terus pengen mobil yang lebih mendekati bumi lah, ceper gitu. Cuman abis ngobrol-ngobrol sama bokap, ditawarin, udahlah main Ranger aja. Truk pickup gitu lah. Oke, Terus akhirnya ada nawarin Ranger dari Tambang di Kalimantan. Habis itu oke, konsepnya udah ada, akhirnya kirim gitu. Oke, jadi ketika bokap nawarin lu single cabin Ford Ranger ini, tapi lu udah mikirin konsepnya ya? Iya, Nanti ketika barang-barang mobilnya bokap ada. udah banyak konsepnya gitu untuk mobil pickup gini. Kebetulan emang bokap jago lah di bidang-bidang Oke. ini. Iya. Oke, nah bro, kalau ngomongin ini kan X tambang ya tadi ya. Mhm. Kira-kira range harga, lu ngambil bahannya ini berapa nih? Untuk ini sendiri aku tuh ambil di angka 24 juta. Oke, nah kan ketika lu memutuskan untuk membeli mobil X tambang, dan mungkin orang-orang juga pasti kan resikonya gitu loh, resikonya. Terus perhatian lu ketika lu ngambil mobil ini ada di sektor mana aja lu? Yang pasti di sektor mesin ya, karena Oke. mesin juga itu paling krusial gitu. Moving parts, habis itu chassis sih. Chassis? Sama di chassisnya, kalau masih lurus oke banget gitu. Kalau enggak, yang penting bisa jalan sih. Sama ada potensi ya, kelihatan lah kalau misalnya ini mobil ada potensi untuk dibangun gitu. Oke, berarti yang diperhatikan adalah dari sektor mesin, Iya. sama sasis ya, nggak Iya, ada chassisnya, iya, masalah ya? bodinya, iya gitu. Oke, jadi sektor itulah yang harus diperhatikan. Kan banyak juga bro yang ada yang ngilik gitu ngomong, oh mesinnya aman kok, udah gua turun mesin atau segala Oh, macam iya, dan iya, iya. sasisnya bagus kok dan mobil nggak pernah kecelakaan atau Nah, apa iya, gitu. iya, iya. Kalau lu sendiri gimana pengalaman ini? Bro? Ini sih ada cerita kalau Iya. misalnya ditambang udah pernah kebalik gitu. Oh itu diceritain sama Diceritain. si... Oke. Iya, sama orang bengkel, oh ini udah pernah kebalik nih. Oh gitu ya udah. Kebetulan rangka baknya jadi agak miring gitu. Rangka baknya. Baknya ya, jadi kan bak sama ini bagian depannya kan terpisah kan. Iya, oke. Baknya rada miring gitu. Oke, karena kalau di sektor mesin sendiri. Kebetulan waktu itu udah pernah turun mesin, karena restorasi balik lagi udah Oke. pernah turun setengah mesin. Oke. Udah itu semenjak itu udah nggak kenapa-napa lagi. Oke. Mesinnya bandel kalau. Dari pemilik awalnya juga gitu bilang ya. Berarti udah pernah turun mesin. Diceritain sama lu Oh atau? nggak, turun mesinnya setelah udah pindah tangan. Oh. Dari tambang pindah ke aku, turun mesin baru. Oke. Nah ini kan udah di restore ya. Kalau boleh tahu lu restore di mana bro? Restore di bengkel Webar Custom. Webar Custom. Webar Custom di Rempoa. Oh. Kebetulan itu bokap ya? Iya, itu kebetulan yang punya bokap udah. Oke, jadi emang konsepnya lu create sama bokap, Iya. jadilah mobil ini seperti itu. Nah, Heeh. tadinya konsepnya mau apa nih bro? Tadinya tuh sebenarnya kurang lebih sama seperti ini, cuman mungkin beda di bannya aja. Kalau misalnya di sini kan kelihatannya pakai BFG yang ATKO, yang Oke. all terrain. Tadi tuh pengen bannya slick, pakai yang radial AT. Jadi kelihatannya kayak drag look gitu loh. Iya. Oh, drag look Iya. ya. Wah, keren sih ya. Cuman kenapa kok jadi begini bro akhirnya? Karena waktu itu nyari bannya tuh susah, susah banget. Dan kebetulan adanya ini, akhirnya colok ini ternyata ganteng juga. Jadi lanjut aja. Oke, emang sih kalau dilihat dia ganteng dan Iya. mobil begini tuh jarang banget rendah gitu loh. Nanti gue juga mau tanya-tanya lebih jauh nih tentang suspensi dan Oh ya, boleh, boleh, boleh. bagian dari sektor kaki-kaki sendiri. Nah bro, kita ngebahas dulu nih bro. Pengen tahu dari eksterior dulu nih. Sudah apa aja sih sebenarnya yang udah lu restore dan juga lu modifikasi dari sisi eksterior sendiri? Eksterior ya? Iya. Eksterior mungkin
Yang mungkin yang kelihatan ya langsung ban sama velg. Oke. Terus lampu diganti jadi lampu cedok gitu, di custom. Habis itu bak custom banget, bak yang paling kelihatan. Oke. Dikasih tutup aluminium, terus laci dibuat custom semua. Nggak banyak sih sebenarnya, itu aja. Oh Yang banyak. Rata-rata di kelihatan custom ya berarti ya? Custom, Oke, cuma gue mau custom. nanya dulu nih dari sektor depan. Lu ngomongin headlamp tadi. Headlampnya iya. di custom itu maksudnya gimana bro? Jadi kalau misalnya untuk Ford Ranger tuh sebenarnya lampunya utuh semuanya ya. Oke. Ini dibikin dudukannya, Heeh. terus kasih headlamp dari KC Lights gitu. Dari Casey Light. Iya, merek lampunya KC gitu. Nyari barang susah nggak bro? Untuk KC enggak sih. Untuk itunya dulu sendiri itu apa? Custom namanya? itu di bengkel sendiri. Oh. Iya, custom lampunya di bengkel sendiri. Iya. Jadi keren ya, rada celong gitu. Iya. Oke, Salah kemudian satu lu itu pembedanya. ya? Fog lamp ya? Fog lamp, iya. Fog lamp tuh pakai punya JK kalau nggak salah. Pakai punya CK? Iya, 3 stripe gitu. Wow. Warna Iya, kuning. iya, iya. Berarti di bagian depan itu dari lu looknya adalah headlamp ya? Headlamp iya. dan juga fog lampnya. Ini udah repaint berarti bro ya? Udah di repaint. Udah di repaint, oke. Pas melakukan kerjaan repaint itu, banyak nggak sih bro yang keropos dari mobil ini? Untuk soal keropos untungnya enggak sih. Aman ya? Aman, berarti? untungnya aman. Dan kalaupun ada yang keropos semuanya udah ditimpa. Semuanya udah Iya. di itu ya? Paling yang banyak keropos mungkin di bak gitu. Karena Di kan bak dia ya? itu emang yang sektor yang banyak angkut-angkutnya gitu. Iya, iya benar. Dan dia kan full plat ya? Oke, itu resikonya. Oke, masuk kita ke sektor kaki-kaki dulu nih bro. Kita sebelum ngebahas dari apa bak yang udah lu custom ini. Nah, dari sektor kaki-kaki, ini lu pakai velgnya velg apa nih bro? Kalau velg itu pakai serepnya Everest. Serepnya fresh? Iya. Oke. Kebalik atau kalau nggak Ranger Everest. Pokoknya sebaliknya, yang belakang Ranger yang depan Everest gitu. Oh, yang Iya. pokoknya antara dua itu ya? Iya, antara dua itu. Dan Ranger dan juga Everest. Iya. Kenapa pemilihannya itu tadi? Karena perbedaan celongnya sih sebenarnya. Jadi ET-nya beda gitu. Cuma lebarnya sebenarnya sama, cuma karena celongnya beda, jadi kelihatannya itu yang depan sama belakang ET-nya beda gitu. Oke, fitmentnya enak ya? Iya, Oke. gitu, nyesuaiin Nah, sama- kalau yang membikin velg ini apa ya? Ya banyak dilihat orang lah mungkin ya, karena kece nih kan. Kalau velg kaleng biasa mah ya kalau dilihat kan biasa aja tuh. Apa Iya. sih yang bikin dia berbeda gitu? Mungkin di bagian dopnya ya, karena ini dopnya sendiri itu bukan dari Ford. Oh. Iya. Oke. Nah, tadi kan ini konsepnya adalah lu pengen drag ya berarti. Makanya dia agak rendah gitu. Ah. Nah, dari sisi suspensi sendiri, ini pakai suspensi apa, Bro? Oke, kalau suspensi itu depan pakai Itu ada lu lakuin potong atau apa kan? oh enggak ada Enggak. potong-potongnya. Cuman diganti torsinya aja biar lebih rendah kan. Oh, Iya. oke. Nah, kalau yang belakang sendiri? Kalau yang belakang OM-nya Land Cruiser VX. Land Cruiser Iya, VX. yang VX ya? Iya, yang VX yang belakang. Wah, oke. Referensi nih, gue tanyain dulu. Dengan pemilihan apa ya suspensi itu. Dari mana bro dapat referensi? Bro? Jadi balik lagi nih, bokap udah lama banget main di dunia otomotif. Oke. Dan beliau juga punya bengkel dan udah banyak deh pengalamannya dan dia udah banyak belajar tuker-tukeran suspensi gitu-gitu dan sering ngerjain mobil orang juga. Jadi ibaratnya pengetahuannya ditumpahin ke mobil inilah. Pengetahuan dan ide-idenya semua di sini juga. Oke, jadi ini juga ya etalase berjalan lagi. Iya, betul. Etalase berjalan. Mungkin tadi pas bayangan lu ketika ini mobil datang, wah ini mobil mau gue apain ya? Karena kan bentuknya juga begitu kan. Iya. Cuman Di bokap ide udah, wah ini. ya, dan akhirnya menikmati proses dan hasil jadi Iya, seperti ini. betul. Oke, pemilihan dari kaki juga. Jadi Iya. depan pakai Nissan Trooper. Land Trooper, belakang pakai Land Cruiser VX. VX. Oke, bro, ini geser nih bro kita nih bro. Ke bak ini. Iya. Ini baknya keren banget nih. Tadinya ini bak ini dibikin begini supaya apa nih bro? Jadi ini pakai aluminium. Aluminium. Gores aluminium. Oke. Ini tadi tuh buat ngangkat mini cruiser atau mini jeep gitu. Buat diangkut di sini dan di sini ada toolkitnya nih. Ada laci-laci buat Oke. naruh toolkit, sorry. Ada lelaci buat naruh toolkit. Iya. Oh, jadi di sini ditaruhlah Mini jeep, iya. Mini jeep itu tadi. Taruh kalau misalnya ada pameran atau acara mobil niatnya mau dipajang. Berarti ini kuat banget dong ya? Kuat banget. Boleh dilihat nggak bro? Boleh. Nah. Gitu. Wah, iya. Berarti ini laci-lacinya ya buat Iya, taruh toolkit laci-lacinya. tadi. Berarti mobil juga udah dipikirin dan dikonsepkan banget buat ini ya, Iya. pameran ya? Sembari berjalan waktu kan bangun 2 tahun. Oh, ngebangun Dua lumayan tahun, cukup lama iya. ya, 2 tahun. Heeh, jadi ide kamen gue begitu.
Oke, nah bro, kan banyak orang kan biasanya kan custom ini itu kayak bahannya apa ya? Bahan plastik ya Oh iya, kalau gue lihat. plastik atau besi. Atau besi Cuma itu. karena besi berat, plastik juga rapuh. Sebenarnya titik amannya ya di aluminium, bahan Aluminium. Dan dia juga nggak berkarat ya? nggak berkarat. Nggak berkarat. Oke, bro, kalau ngomong ini bro, kalau ini ngomongin teman-teman atau ada ya penonton yang gitu yang punya Ford yang sama gitu pengen bikin segini, range harga berapa sih bro? Untuk Walaupun bagian nggak apanya nih? semirip ini, pasang ini gitu loh. Full Mungkin sama hidrolik. untuk pasang aluminium ini karena bahannya juga naik terus, Ya. itu mentok-mentok lah paling mahal 15 juta. 15 juta? Iya, untuk bahan ini. Udah di repaint sekalian ya? Udah semua, tinggal pasang. Pasang juga include. Wow, 15 juta lu udah Iya. dapat begini nih, udah dapat. Oh, Iya. oke. Paling mahal ya. Paling mahal ya? Paling mahal. Teman kalau mungkin untuk Ranger karena ukuran baknya tuh juga lumayan pendek, nggak nyampe segitu. Cuman paling mahal. Oke. Nah bro, setelah ngomongin bak nih, kan dari sektor belakang juga gue lihat nih ada penambahan aksesoris ya. Ini pakai apa nih bro? Ini pakai lampu D-Max. Pakai lampu Max. Iya. Di custom ya berarti ya? Custom ditaruh. Berarti dibikin Iya, agak- dibikin lagi. Dudukin lagi. Oke. So far kalau dari eksterior, apa lagi bro? Selain yang udah lu sebutin tadi? Udah sih itu aja sih kalau untuk eksterior ya. Ban, velg, bak, lampu depan, udah itu aja. Oke, total nih bro, total nih. Gue pengen nanya nih. Tadi kan lu udah nyebut ini 15 juta ya. Belum tambah sores-sores ini ya, Iya, iya. mungkin yang custom ini kan mungkin. Kira-kira udah menghabisin dana berapa bro? Untuk dari eksterior aja? Eksterior doang. Eksterior doang nih. Oh, kalau eksterior berapa ya? Mungkin bisa dikalkulasiin sendiri kali ya. Karena ini harganya udah paling mentok 15 juta. Terus Oke. ban itu udah semua orang tahu lah kurang lebih harganya berapa gitu. Oke. Jadi untuk eksterior tuh berapa? Ya itu segitulah pokoknya bisa. Oke, berarti Hampir dari kurang lebih harganya sama kayak mobilnya gitu lah. iya berarti dari sisi eksteriornya Iya. udah hampir kayak sama kayak Iya, mobil ini, betul. belum lagi interior dan juga restore bagian mesin gitu. Iya. Oke bro, nah mungkin kita udah cukup kali ya lu sharing seputar apa dari sisi eksterior sendiri. Nah, gue pengen tahu juga nih. Ini mobil ini dari sisi eksterior sendiri sudah berjalan berapa lama bro dengan konsep seperti ini? Kalau ini dari awal udah kayak gini sih emang. Dari awal awal udah jadi begini. pertama ini umurnya belum sampai setahun nih. Oke. Dari awal udah kayak gini. Eksterior udah gini. Oke, nah untuk kedepannya nih bro, kira-kira mau diapain lagi bro? Dari sisi eksterior dulu kita ngomongin. Sisi eksterior ini, satu pertama mau nambah rail gitu untuk ngikat mini jeepnya itu. Sebenarnya harusnya ada rail ya, cuma Iya. railnya belum terpasang. Oke. Dan itu pertama mau dipasang rail. Oke. Terus udah sih itu aja paling. Sama mungkin kalau misalnya bannya nemu gitu, yang radial AT, itu mungkin dipasang, diganti jadi itu. Cuma itu nggak tahu karena kalau udah dilihat kayak gini udah enak, kayak ya udahlah nggak usah lah ganti ban-ban lagi gitu. Iya bener sih, kalau dilihat kan gini udah keren sih bro, dan jarang juga yang main nih bro. So far banyak nggak sih bro yang main Ford single cabin ini yang kayak lu gini konsepnya? Untuk konsep seperti ini sih kebetulan belum banyak. Cuman ada beberapa orang yang reach out aku di Instagram gitu nanya tentang spesifikasi mobilnya. Bikin juga ternyata dia. Oh. Gitu. Adalah 2 orang gitu. Hah? Ikutan bikin kayak gini. Oh gitu, jadi ada beberapa orang yang akhirnya pengen ngikut Iya, ke iya. konsep Cuman kebetulan seperti ini. emang bukan single cabin sih di situ. Balik lagi bukan single cabin mereka bikinnya. Oh, ada juga di Double double cabin, cabin. Oke. Karena kan kalau dilihat juga mobil begini biasanya kan orang rata pengennya tinggi gitu. Karena Iya. bisa dibawa di medan mana aja gitu. Iya. Tapi kalau lu memilih untuk drag tadi ya. Iya, rendahin. konsepnya drag. Oke. Nah, kalau ngomongin sisi interior nih, Bro. Kayaknya kita perlu lihat nih dari Oke, interiornya. boleh. Oke, Bro. Nah, kita sudah masuk di sisi interior sekarang nih dari Ranger lu ini. Lu tinggi segini aja kayak mentok banget ya. Bawa ini lu. Tegak lah ya. Iya, tegak. Berarti lu emang nyaman atau membiasakan buat nyamannya ini? Enggak, emang nyaman. Kebetulan aku suka duduk yang tegak gitu. Dan ini sebenarnya tegak, cuman agak rada nyender lah. Terus lumayan selonjor. Oke, nah kalau dilihat nih dari kasat mata yang berbeda kalau gua lihat ya, kayak ini jok pasti berbeda nih kan. Iya. Terus ini ada penambahan konsol karena kan dia kan pasti joknya sendiri kan nyatu kan sebenarnya. Iya, Nah, Bro, betul.
yang gue mau tanya adalah dari sisi interior yang sudah di apa ya kayak lu custom atau lu modifikasi itu dari sektor apa aja? Walaupun balik lagi ke OEM-nya dia tadi ya. Gitu. Apa aja bro? Mungkin banyak yang tuker-tukeran sama saudara ini, Everest ya. Oke. Jadi plug and play, kayak klasternya AC, AC. iya. Itu habis tuh plug and play ya? plug and play Oke. sama ininya nih, konsol tengahnya. Konsol tengah ini bikin rel lagi nggak buat konsolnya? Maksud gue bikin ini lagi nggak sih? Kan pada dasarnya yang ngehalangin konsol ada tuh joknya kan, karena coknya satu. Oke. Iya, habis itu ini langsung pasang karena ini kan terpisah nih. Oh. Jadi tinggal pasang. Oh jadi tinggal pasang. Tinggal ya? pasang, iya. Berarti ini OEM-nya dari saudaranya tadi Everest. Iya, ya? Everest betul. Oke, kalau dari setir sendiri ini lu retrim. Iya, setirnya original cuma di retrim karena emang udah buluk banget waktu itu. Cuma dilapisi karet. Oke, nah kalau ngomongin dashboardnya, ini kalau diganti dengan punya Everest bisa nggak sih bro? Bisa. Cuman balik lagi, ini kan X tambang, pengen diinget terus gitu lah. Oh ada cerita. Ada ya? cerita ya kalau ini bekas tambang, jadi masih ada kelihatan kayak cacatnya lah anggapannya. Oh. Kayak ada bopak-bopaknya gitu. Oke. Oh gitu. Jadi lu tetap meninggalkan kesan Iya. itu ininya ya dari X tambangnya tadi. Nah bro, kalau dari apa joknya sendiri, ini pakai apa nih bro? Ini jok pakai Recaro LS, jadi yang jaring, Recaro jaring mungkin Oke. orang-orang taunya. Uh-huh. Di retrim karena ini sebenarnya udah punya bokap dari zaman kapan ya? SMA atau kuliah gitu. Jadi lama banget ini joknya. Ini udah jok. Udah jok lama banget iya. Oh. Cuma di retrim biar Iya. kelihatan muda lagi. Ya, biar lebih gitu. fresh Iya, lagi. biar fresh lagi. Wah, ini gitu. banyak cerita berarti joknya. Iya. Berarti ini mobil kayaknya nggak bakal dijual nih kalau menurut gue. Iya sih. Karena banyak banget masih ceritanya. masih sayang. Masih sayang. Oke, nah bro, untuk apa ya? Untuk bisa akhirnya jok ini apa namanya dipasang di Ranger lu ini banyak perubahan-perubahan nggak sih bro untuk Apanya? joknya sendiri? Joknya enggak sih, cuman bener-bener bikin railing baru kan untuk mobil ini, railing buat naruh joknya sama di retrim aja sih. Oh di retrim aja. Iya, Berarti kebetulan ini emang joknya lagi jogrok di bengkel. oh Iya, jadi malah dipakai. Iya. jadi di tempat duduk-duduk doang ya. Iya. Oke, jadi akhirnya ini di retrim, kemudian apa namanya? Ini juga di retrim Iya, sama semuanya. dengan joknya ya. Oke, nah bro, kalau gue mau nanya nih bro, ke depannya lagi nih, balik lagi. Kira-kira kalau dari sisi interior ini mau akan diapain lagi? Nah, kalau interior tuh paling nyari-nyari apa ya? Perintilan-perintilannya lah. Ini kayak ini nih. Oke. Handle pintu nih, handle plafon ini baru banget temu nih. Aku Oh. nyari di Tokped gitu. Jadi baru nih, baru pasang. Paling Oke. gitu-gitu aja sih. Oh, sun visornya juga ini Ah ori iya. ya? Enggak, ini pakai punya mana ya? Pakai punya saudara juga deh kalau nggak salah. Pakai punya Everest saudaranya juga. Everest. Oke. Soalnya saya kan sama aja kan sebenarnya. Oke, dari tunggu, gue juga mau nanya nih, kayaknya kalau posisi dari mobil single cabin ini kan kayak lu tegak banget. Tapi setelah dipakai ini nggak terlalu berarti ya? Iya. Kalau diganti jok ini karena bisa ada adjustable kan ininya. Oh. Kalau misalnya yang satu rata kan ya udah gitu. Iya, berarti lu udah nyaman dengan posisi seperti ini ya? Udah nyaman banget ya. Oke, PR lu untuk ke depan lalu cari perintilan-perintilan Iya, yang mungkin OEM-nya dari dia ya? Iya. Baik dari saudara atau dari Rangernya sendiri Iya, ya? betul. Oke, bro, ketika nanti nih mungkin ya kayak gue atau ada teman-teman gitu yang pengen nyari mobil X tambang gitu bro. Kalau dari sektor interior tuh ada nggak sih bro resiko-resiko yang harus diperhatiin bro sebenarnya? Paling kalau untuk interior ya itu sih interior karena balik lagi nggak tahu karena mungkin di wilayah pertambangan itu kan perlu mobilitas yang tinggi ya. Jadi keluar masuk terus itu jadi mungkin interiornya nggak bakal serapih mobil-mobil yang ada di perkotaan gitu sih. Itu aja untuk bagian interior. Jadi ya nggak bisa berharap interior dengan kondisi yang kayak setirnya mulus, pasti ada aja nih kayak gini-gini cacat-cacat kecil. Oke, berarti Gitu. dari sisi interior lu harus perhatiin itunya aja ya? Iya. Yang penting mobil ini tidak resiko apa ya, tabrakan atau sasisnya. Ya kalau gitu sih emang harus diantisipasi sih karena balik lagi di wilayah pertambangan kan sulit banget tuh medannya perang gimana gitu Iya, lah. iya. Jadi mobil kebalik tuh kayak udah biasa aja gitu. Cuman balik lagi siap untuk benerin mobilnya gitu, benahin mobilnya gitu aja sih. Oke, jadi sharing yang lu berikan dari seputar interior mungkin gua rasa cukup ya, dari ada penambahan dari saudara sendiri tuh kayak klasternya lu ganti dengan Iya, punya pakai punya Everest. dan itu plug and play ya berarti Plug and bro ya? play. Kayak konsol buat Ini buat ini, AC-nya juga, ini ada rear AC kan, padahal di sini cuma satu kabin Iya. gitu kan. Karena ini Tapi aktif ya? aktif, AC dingin. AC dingin, oke. Dan kemudian ada ini ya, konsol Iya, box konsol tadi. tengah. Oke, mungkin kita next lanjut ngobrolin seputar mesin nih bro, apa aja yang Oke. udah direstorasi. Boleh.
Oke bro, nah sekarang kita mencoba nih kekuatan dari pasti kuat lah, Jeep Kuat. aja angkat. Ngobrolin sedikit seputar mesin nih bro. Mesinnya lu otak-atik nggak sih? Enggak, mesinnya full standar, cuman sempet turun setengah mesin. Jadi Turun nggak sampai setengah mesin. transmisi. Oke, kalau boleh tahu juga nih, kira-kira perjalanan kilometer udah berapa lama? Ini udah 500.000 nih. 500.000. 500.000. Iya. Oke, dari sektor mesin adalah lu turun setengah, Iya, turun setengah. dibersihin. Dibersihin. Oke. Harus kalau turun setengah mesin tuh, turun mesin basically itu harus Iya. dibersihin. Harus Oke, dicuci dibersihin. semua, dicari celah rusaknya di mana. Oke, banyak nggak sih dari yang 500 km tadi dan dia X tambang lagi? Banyak sih itu. Banyak ya? Banyak, Banyak banyak. jeruan-jeruan yang akhirnya diganti ya? Jeruan-jeruannya banyak, ini permajaan lah ya. Ibaratnya tuh sebelum kenapa-napa diganti dulu deh, karena kan kita tahu ini udah lama umurnya dan kerja keras mulu gitu. Oke, iya, Jadi siap. baiknya sebelum dipakai diganti yang baru dulu. Biayanya mahal nggak sih bro? Mungkin variatif sih harganya. Ada yang mungkin yang banyak pasarannya atau bisa dicari di kampakan gitu. Oke, berarti banyak lah ya pilihan sebenarnya. Karena kan balik lagi mikir bro, dengan lu beli, misalnya kayak orang-orang misalnya melihat, gue beli bahan nih 24 juta, ya let's say gue paling habis, ya seharga mobilnya lagi 24 juta lagi. Jadi gue akan habis duit 48 juta. Jadi betul. spare-nya adalah 100% ya Iya. berarti? Emang pada dasarnya kalau mau beli mobil tuh harus nyisain duit buat ngerestorasiin mobilnya atau modifikasi lah, mungkin orang yang mau modifikasi gitu. Oke, nah bro, tadi kan lu udah cerita banyak ya kan akhirnya. Gue pengen tahu nih, challenge terbesarnya ketika merestore dan memodifikasi mobil ini apa? Mungkin pada dasarnya ini sampai sekarang nih masih jadi project berjalan ya. Oke, Ini mobil yang masih dipikirin, terus masih dicari caranya biar lebih perfect karena belum perfect nih ibaratnya gitu. Jadi untuk hal yang paling diperhatiin tuh paling mungkin kaki-kaki depannya. oh kenapa bro? Karena balik lagi kan kaki 4x4, terus diceburin lah. Ibaratnya tuh kan nyeleneh lah anggapannya. Mobil yang nggak seharusnya diceperin, cuma diceperin. Jadi ya begitu. Oke. Jadi mungkin project terusannya ini masih nyari depannya tuh biar oke gimana. Oke, Gitu. jadi ke situ ya. Heeh. Nah, lu kan udah menjalani nih ya, beli mobil X tambang, kemudian direstore, terus dimodifikasi gitu. Kayak gue juga mendengar lu ngambil bahan 24 juta kan jadi pengen gitu. Mungkin ada teman-teman juga di rumah yang pengen gitu loh ya kan. Ketika gue mau ngambil mobil X tambang, kemudian sebelum gue modifikasi, hal apa yang harus gue perhatiin banget? Karena kan ada resiko pasti setiap mobil gitu. Ya balik lagi kalau misalnya mau mobil tambang ya, atau mobil second lah pada umumnya gitu, mesin, Iya. chassisnya lah, terus X banjir kah, atau X tabrak kah, ya itu balik lagi ke chassisnya ada yang berubah atau enggak. Sama mungkin apa ya, moving partnya sih balik lagi sih ke bagian mesin gitu lah. Oke. Banyak mungkin komponen-komponen mesin yang udah tua atau yang harus sudah diganti gitu. Karena itu kan kadang balik juga bisa mahal ya, jadi lebih baik cari yang nggak bermasalah gitu. Oke, jadi itulah hal-hal. Jadi kita harus jeli juga ya. Karena kan kalau lu mungkin kan dari bokap juga udah pemain mobil iya. ya kan. Dan lu ada kecele juga gak sih dari ini mobil? Ada ketipu juga gak sih? Apa yang diomongin ternyata beda gitu? Yang diomongin beda, oh pernah sempat. Jadi waktu itu anggapannya tuh ada kerjasama lah sama bengkel, cuman bilangnya udah turun mesin, setengah mesin, cuman ternyata belum. Pas dibuka, ternyata dalamnya kotor banget. Padahal kan kalau turun mesin tuh harus dicuci, harus bener-bener full clean gitu loh. Ternyata pas di turun mesin di bengkel sendiri, wah ini belum turun mesin nih ternyata. Akhirnya apes. Iya, maksud gue itulah resiko-resiko yang harus diperhatiin. Sementara kayak lu kan lu sama bokap udah pemain lama otomatis, dan orang yang baru mulai nih kan Iya. resikonya luar biasa. Oh ini bagus nih mobil, aman kok, sasis Jadi sebenarnya aman. balik lagi kalau misalnya mau ngangkat mobil gitu jangan malu nanya sama yang udah jadi mobilnya. Karena open banget lah untuk belajar bareng gitu. Oke, lu sendiri open nggak? Misalnya kalau Kalau ada dia yang mau nanya open banget pasti dijawab kok. Iya. Oke. Gitu. Karena sama-sama bantu lah, emang udah kodratnya kan manusia harus saling bantu ya. Iya. Jadi jangan sama-sama sampai maju kecemplung. lah ya intinya. Betul. Oke, so far ini ada pengalaman lo, mobilnya lu ditawar kayak atau apa Oh, gitu? Karena kan ini ditawar kan beda sering banget. Ya. Hah? Ditawar sering banget. Kalau boleh tahu bisa cerita nggak bro? Mungkin ini ya satu yang kejadian paling unik. Iya. Jam 4 pagi. Oke. Jam 4 pagi di rest area yang arah ke Serpong, Oke. yang habis step di Pondok Ranji. Itu ada bapak-bapak naik Fortuner gitu, seret datang ke sebelah. Terus nanya gitu. Buka pembicaranya lucu banget. Ini mobil kalau pindah nama bagus juga. Jadi saya ketawa doang kayak aduh enggak om gitu. Terus habis itu dibilang yakin nih nggak mau pindah nama gitu. Enggak om gitu. Udah terus basa-basi sebelum dicabut ngomong lagi. Ini yakin nih nggak dijual mobilnya. Wah enggak om. Ya udahlah.
cabut. Oke, sampai segitunya ya mereka segitunya. karena pengen banget ya. Iya. Oke, kalau ini bro, harga tawaran tertinggi berapa nih bro, di mobil ini? Yang pernah keluar aja, udah deh gue bayarin nih, gopay kayak atau apa gitu loh. Oh enggak gope. Paling tinggi untuk sekarang ada nawar 200 sih. 200? Iya, Dia langsung nembak gitu, 200? Nembak 200. Padahal dia bisa nyari itu ya, nyari mobil lagi terus dia harus bangun gitu. Ya, cuman banyak emang orang yang kayak mau beli jadi aja gitu. Oh, jadi dia tipikal tidak menikmati proses lah berarti. Ya mungkin. Oke. Oke deh bro, nah kalau gue mau tanya juga nih bro, setiap orang tuh kan pasti mau memodifikasi mobilnya tuh kan pasti punya goals nih. Nah kalau lu sendiri apa goalsnya bro, dengan ini mobil? Goals ini mobil sih apa ya? Yang penting apa ya, goals ini lucu juga ya kata ada goals. Paling gimana ya, ini kan mobil aku pakai daily ya. Iya. Jadi setiap udah bener-bener kayak ketemu sama temen aku lah, terus Iya. acara apa-apa aku bawa. Mungkin goalsnya ada terus aja kali ya. Ada terus ya, Terus selalu sampai menemani aku gede berarti gitu, ya? iya mungkin Oke, ya. kayak jok ya, Heeh. yang warisan dari Jok, bokap iya ya? benar. Oke, berarti ini mobil Iya. nggak bakal dijual nih berarti Iya, ya? Dan ini iya. kayak enak juga nih buat nongkrong sama Iya anak-anak enak kali. banget, sering banget dipakai nongkrong di atas ini. Iya. Oh, jadi ini mobil tidak akan pernah, kemungkinan tidak akan dijual Iya, ya? kemungkinan tidak Walaupun akan berapapun dijual. harganya. Iya. Ya, lu tipikal orang yang menikmati proses berarti. Oke, thank you banget deh bro atas Iya, sharing-sharing thank yang you lu banget, berikan. Mas, Semoga sama Chef Aidi. Iya. bisa bermanfaat buat teman-teman yang nyaksiin. Iya. Thank you bro. Thank you. Anxious habits will come back home soon. Maybe I'm not built for reaction, and there's nothing I can do. I know you're not part. Oke guys, itu tadi ngobrol-ngobrol gue dengan Xavier seputar modifikasi Ford Ranger tahun 2004 dan kebetulan mobil ini adalah X Tambang. Nah, jadi buat kalian yang pengen memulai memodifikasi mobil khususnya X Tambang, kalian mungkin harus spare money ya. Mungkin harganya misalnya harganya 24 juta, berarti kalian harus save duit 24 hingga 30 juta untuk merestorasi dan juga memodifikasi mobil ini. Karena memodifikasi mobil X Tambang itu tidak seindah itu ya. Nah, mungkin kalian yang mau bertanya-tanya dengan Xavier sendiri, gue telah mencantumkan IG-nya di deskripsi. Jadi kalian bisa langsung kontak Xavier dan bertanya-tanya seputar modifikasi dan juga restorasi mobil Ford Ranger ini. So, setiap orang mempunyai interest modifikasi yang berbeda-beda. Setiap modifikasi yang dilakukan menjadi kepuasan tersendiri bagi owner. Jangan lupa saksikan terus Modifikasi Godang Laki. Ini dia cerita laki-laki yang hobi modifikasi. With your pain, or just throw out